Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kandian Manalu, NIM 25117035. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan esai tentang soil contamination atau kontaminasi tanah. Nah, kita tahu bahwa kalau tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman, dan kita juga tahu di tanah ia tumbuh makanan manusia. Dari hal tersebut kita tahu bahwa tanah sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, jika tanah tercemar, maka sangat berpengaruh terhadap manusia. Pencemaran tanah adalah tercemarnya permukaan tanah oleh bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan. Dampak pencemaran tanah meliputi pengurangan kesuburan tanah, ancaman keselamatan makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, dan manusia, serta kerusakan ekosistem yang pastinya akan menimbulkan wabah penyakit. Pencemaran tanah. Banyak sekali contoh pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar. Kasus-kasus tersebut adalah contoh pencemaran tanah yang dalam kurun waktu lama akan mengganggu kesehatan lingkungan. Pencemaran tanah yang terjadi pun dapat terjadi baik secara alami maupun disebabkan campur tangan manusia. Berikut ini adalah contoh pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sampah. Sampah menjadi pencemaran tanah yang masuk ke dalam kategori permasalahan pelik di Indonesia. Ribuan ton sampah selalu menjadi bencana yang diproduksi setiap hari di Indonesia. Pengolahan sampah belum terbilang baik. Hal ini disebabkan sampah yang digunakan setiap hari belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Misalnya saja banyak sampah yang saat proses pembuangannya tidak digunakan dengan baik berdasarkan jenisnya. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik yang bisa menyebabkan pencemaran tanah bisa berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha hotel, kelembapan misalnya kantor-kantor, kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Limbah industri. Limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari daerah pabrik industri yang padat atau limbah yang adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. 3. Limbah pertanian. Sumber perencanaan tanah yang selanjutnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Penggunaan bahan kimia ini sering dilakukan pada industri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 4. Polutan radioaktif. Pencemaran tanah dapat dibagi menjadi biopolutan atau polutan dari makhluk hidup, aktivitas pertanian dan perkebunan. Polutan radioaktif sendiri merupakan pencemaran tanah yang disebabkan oleh jenis polutan dan kontaminasi. Cara mengatasi pencemaran tanah. Berikut adalah cara mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama adalah melakukan sistem 3R, yaitu sistem reduce, reuse, dan recycle. Merupakan satu hal yang bisa ditentukan olehmu di rumah. Dengan menerapkan hal ini, kamu bisa memilah sampah berdasarkan jenisnya. 2. Melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, kami dapat membantu kesuburan tanah agar kembali terjaga. 3. Mengurangi pestisida secara berlebihan. Mengurangi pestisida secara berlebihan adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan, terutama jika kamu hidup di lingkungan perkebunan atau pertanian yang selalu menggunakan zat kimia ini. 4. Membeli produk yang ramah lingkungan. Membeli produk yang ramah lingkungan bisa jadi cara dalam mengurangi kerusakan lingkungan, terutama pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah adalah sangat kompleks, bagi itu kesehatan, ekosistem, dan tentu saja dampak langsung yang sangat terasa adalah di bidang pertanian. Berikut akan saya jabarkan masing-masing
dampak tersebut. 1. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada jenis polutannya. 1. Kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida adalah bahan karsinogenik bagi semua populasi. Timbal yang merupakan bahan berbahaya terutama untuk anak-anak. Paparan kronis terhadap benzena dan meningkatkan terkena leukemia. Dampak pencemaran terhadap tanah ekosistem. Perubahan kimiawi pada tanah yang dilakukan bahan kimia menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dan antropoda. 3. Dampak pencemaran tanah terhadap pertanian. Pencemaran tanah yang beberapa penyebab yang sudah saya sebutkan di atas akan berdampak langsung mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah, dan tentunya saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan beberapa hal, di antaranya itu pertama, bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda-benda tersebut tertimbun dalam tanah, maka struktur tanah menjadi rusak. Yang kedua yaitu zat kimia, misalnya sisa pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah ataupun sisa limbah industri dan rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu pengikisan lapisan humus atau topsoil oleh air. Dan kemudian yang keempat yaitu deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Sekian paparan dari saya, atau sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf atas ada kesalahan, dan sekian dan terima kasih.